Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan mengenai progres kode program aplikasi kami, yaitu catatan keuangan harian. Nah, adapun teknologi yang kami gunakan yaitu ada frontend atau React Native, kemudian ada backend yaitu Node.js dan Express.js, kemudian ada database yaitu MySQL, kemudian ada API atau REST API, kemudian ada state management atau context API. Selanjutnya kami akan menampilkan struktur folder dalam aplikasi kami. Baik, selanjutnya kami akan menampilkan struktur folder kami. Baik, inilah tampilan struktur folder project kami. Nah, dalam folder SRC itu ada folder screens, ada folder components, ada folder navigations, ada folder service, dan juga ada folder asset. Selanjutnya, folder screens. Folder screens itu digunakan untuk menyimpan seluruh halaman atau tampilan utama aplikasi. Selanjutnya, di dalam folder screens itu terdapat banyak file. Yang pertama ada add transactions.js, yang kedua ada dashboard screen.js, yang ketiga ada history screen.js, yang keempat ada login screen.js, yang kelima ada profile screen.js, yang keenam ada register screen.js, yang ketujuh ada report screen.js, yang kedelapan ada splash screen.js, sesuai dengan tampilan mockup yang telah kami jalankan. Selanjutnya, adapun fungsinya, yaitu folder ini berisi tampilan yang akan dilihat pengguna. Contohnya, nah selanjutnya pada aplikasi kami yaitu MyFinance digunakan untuk yang pertama ada splash screen, yang kedua ada login, yang ketiga ada register, yang keempat ada dashboard, yang kelima ada tambah transaksi, yang keenam ada riwayat transaksi, yang ketujuh ada laporan keuangan, dan yang kedelapan ada profile. Nah, yang kedua itu ada namanya folder components. Di dalam folder components ini digunakan untuk menyimpan komponen yang bisa digunakan berulang kali. Contohnya seperti ini. Tapi di sini kami belum membuat isi dari folder komponen tersebut. Nah, selanjutnya folder components itu digunakan untuk menyimpan komponen yang bisa digunakan. Adapun fungsinya, supaya kode tidak ditulis berulang. Misalnya kartu transaksi bisa dipakai di dashboard, riwayat transaksi, dan laporan. Keuntungannya itu kode lebih rapi, mudah diperbaiki, dan mudah digunakan kembali. Adapun folder navigation. Folder navigation digunakan untuk mengatur perpindahan halaman. Contohnya itu buat folder navigation, terus buat file app navigator.js. Fungsinya itu menghubungkan halaman splash, login, dashboard, tambah transaksi. Contohnya itu, kemudian pada aplikasi MyFinance itu digunakan untuk navigasi login, navigasi dashboard, navigasi profil, dan navigasi riwayat transaksi. Adapun folder service. Folder service digunakan untuk koneksi API. Di sini kita buat folder service dulu, kemudian buat filenya api.js.
Fungsinya itu menghubungkan React Native dengan backend Node.js. Contohnya, pada aplikasi MyFinance digunakan untuk mengambil data transaksi, menambah transaksi, login pengguna, dan register pengguna. Nah, kemudian adapun folder konteks. Nah, pada folder konteks ini digunakan untuk menyimpan state global aplikasi menggunakan konteks IP. Kemudian pada folder konteks ini ada juga filenya, yaitu outcontext.js. Penjelasan kami ini yaitu folder screen digunakan untuk menyimpan seluruh halaman aplikasi, components untuk komponen yang dapat digunakan berulang, navigation untuk mengatur perpindahan halaman, service untuk koneksi API ke backend, kemudian konteks untuk menyimpan data global aplikasi, dan aset untuk menyimpan gambar serta ikon yang digunakan pada aplikasi MyFinance. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tampilan halaman yang telah kami buat. Yang pertama itu ada splash screen. Jadi splash screen itu untuk menampilkan logo MyFinance dan juga nama aplikasi saat pertama kali dibuka. Yang kedua itu ada login, yaitu pengguna memasukkan email dan password untuk masuk ke aplikasi. Yang ketiga itu ada register. Jadi register itu pengguna membuat akun baru dengan memasukkan nama, email, password, dan konfirmasi password. Data dashboard menampilkan saldo total, total pengeluaran, total pemasukan, grafik transaksi. Data dashboard diambil dari database melalui API. Kemudian ada pun tambah transaksi, digunakan untuk menambahkan pemasukan, pengeluaran, kategori, tanggal, keterangan. Data akan dikirim ke API dan data ini disimpan ke database. Adapun halaman riwayat transaksi. Nah, pada halaman riwayat transaksi ini menampilkan seluruh transaksi yang pernah dilakukan oleh pengguna. Selanjutnya halaman laporan keuangan. Pada laporan keuangan ini menampilkan seluruh ringkasan pemasukan dan pengeluaran dalam bentuk grafik. Selanjutnya halaman profil. Nah, pada halaman profil ini menampilkan data pengguna serta fitur edit profil dan logout koneksi API yang sudah kami buat. Nah, yang pertama itu kami membuat di dalam folder app, yaitu namanya files+.tsx. Nah, di sini saya mengklik folder app. Nah, di dalam folder tersebut ada files+.tsx. Nah, selanjutnya saya membuat screens-nya, atau saya hubungkan langsung dengan screens dan membuat file di dalamnya, yaitu splash screen.js. Nah, tampilan codingannya seperti ini. Baik, selanjutnya di sini saya membuat lagi file dalam folder app, yaitu bernama login.tsx. Inilah tampilan hasil codingannya. Setelah itu saya menghubungkannya dengan screens dengan membuat file, yaitu login screen.js. Dan inilah tampilan hasil codingannya seperti ini. Selanjutnya saya membuat tampilan halaman register. Nah, pertama itu saya masuk di folder app. Dalam folder app saya membuat file yang bernama register.tsx. Nah, inilah beberapa tampilan codingan dari register.tsx. Seperti ini.
Nah, sebelum teman-teman lanjut, kalian harus menyimpan terlebih dahulu codingan yang telah kalian masukkan, karena biasanya kalau kalian tidak memasukkan codingannya terlebih dahulu itu, atau tidak menyimpan codingannya terlebih dahulu itu, maka akan nantinya tidak terbaca kode yang kita masukkan di terminal. Lanjut, di sini saya membuat dalam folder screen, saya membuat file register screen.js juga. Dan inilah tampilan codingannya. Setelah itu, setelah selesai semuanya, saya masukkan tadi, mulai dari splash screen, login, dan juga registernya. Maka saya lanjut di sini masuk ke terminal dengan memasukkan kode node server.js. Lanjut di sini saya mengetik npx expostar spasi mendatar 2 kali kemudian clear. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita klik Y. Setelah itu akan loading seperti ini. Nantinya kode QR-nya itu akan muncul di sini setelah kita selesai memasukkan kode seperti ini, npx expostar spasi mendatar 2 kali kemudian clear. Baik, setelah kode QR-nya muncul tadi, saya akan membukanya melalui website. Jadi di sini saya langsung mengambil kode URL-nya, yaitu dengan mengetik http localhost 8082. Nah, tampilannya akan muncul. Di sini kita tunggu dulu karena jaringannya agak nge-lag sedikit. Ketika kita memasukkan kode URL-nya tadi, maka web itu akan menginput isi dari semua codingan yang telah kita masukkan. Di sini kita tunggu beberapa menit. Sampai dengan 100%. Nah, setelah berhasil, kita lanjut membuka website dan tampilannya akan muncul splash screen, login, dan juga register. Baik, mungkin itu saja beberapa tampilan halaman yang baru kami buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.